Nah, siksa kubur itu berarti kuburan itu apa Mas? Kuburan itu maksudnya sesuatu yang terpendam. Ya. Terus kita menyebutnya makam. Nek bahasa Arabnya makam. Makam itu ke dalam diri kita namanya makhom. Ya, makhom. Jadi sebenarnya sesuatu yang disebut kuburan itu diri kita, karena memori-memori terkubur di dalam diri kita semenjak kita ada. Bar mati itu dikuburan yang awake dhewe. Nah, disebut siksa kubur itu adalah siksa pikiran dan perasaanmu sendiri yang sekarang ini. Makanya surga neraka itu yang alam dunia saya karena kuburan itu awakmu dhewe. Ketika Anda berada di kuburan itu, Anda pengen memendam sesuatu, memori Anda, nanti bari itu kamu kubur. Jagat kita ini disebut makom, jagat cilik ini. Maka kita bur, kita gali, ada memori apa di dalam diri kita. Tadi Mas Gunjung menyatakan begitu enak didengar, seakan-akan itu tidak ada yang terlupakan. Apakah itu ilmu laduni ataukah ilmu apa? Kalau misalnya ilmu laduni, apakah bisa kita ini juga bisa untuk mendapatkannya? Kemudian kita disuruh untuk jadi diri kita sendiri. Saya seorang muslim, apakah dengan mempelajari kejawen ini bisa menjadi seorang muslim sejati? Dan konsep hidup setelah mati itu apakah sama, yaitu di alam kubur dan seterusnya, apakah ada reinkarnasi menurut Mas Gunjung? Terima kasih. Ini tadi bukan ilmu laduni, ilmu didoni. ini ya gini. Jadi kira-kira posisi saya dan posisi Anda itu podo, cuma ilusi pikiran mana yang membuat berbeda. Bisa jadi apa yang saya sampaikan ini adalah Anda yang berbicara tapi menggunakan perangkat saya, dan sebaliknya. Nek aku iso nuturi wong tanpa ada yang mendengarkan ya tidak mungkin. Itu bukan keseimbangan. Sok nek pengen dadi aku ya iso. Mau sing mbok mereni kan aku iso nuturne sesuatu secara konkret dan komplit. Padahal ini aku bisa bicara karena juga ada memorimu yang tak baca, memori kalian semua. Berarti sebenarnya orang ono sing luwih apik. Dan nek kowe pengen lubernya ya monggo kan gitu, ya enggak apa-apa. Jangan terikat oleh ilusi itu, Mas. Nggih. Reinkarnasi yang sekarang dipahami itu selalu dikaitkan dengan unsur-unsur keyakinan tertentu, kepercayaan tertentu, agama tertentu, termasuk koyok meditasi. Wong nek meditasi ki wong Hindu. Wong nek percaya reinkarnasi wong Buddha Hindu. Karena akhirnya kita terkotak di situ. Padahal sangat real dan jelas bahwa konsep reinkarnasi itu bagi orang Jawa, alam itu hanya memiliki dua hukum, samsara dan cakra manggilingan. Wes kena dimatke wae, gak sah ngrungokne tembung filosofis. Konsep reinkarnasi di dalam diri kita itu bisa dilihat apa namanya? Siklusnya, regenerasi sel. Sel Anda beregenerasi, ada yang mati, ada yang hidup, itu untuk mempertahankan eksistensi jagat alit itu kowe dewi. Nek ra ono regenerasi sel modar, hancur. Jagat besar itu selnya diri kita, maka fenomena mati dan hidup itu sanggeme wong urip. Karena jagat itu butuh situasi siklus itu. Nek awake dhewe jagat cilik itu yang reinkarnasi adalah sel kita, nek jagat gede itu selnya jagat gede itu diri kita. Gitu. Jadi aja wedi mati. Balik meneh kok tak temoni esuk ben tuku soto bareng. Mergo kowe iki kan urung kelingan saja toh ini kan gitu toh. Lah, fenomena itu juga terjadi siklus di dalam diri kita. Jenengan fenomena bernapas, menghirup dan melepaskan ku ya reinkarnasi. Anda maem terus ngepup reinkarnasi. Itu siklus secara ilmiah, alami. Nah digedhe-gedhene langsung wah biyen ki aku dadi pejabat, saiki kudu dadi pejabat, kuwi digedhe-gedhene iku. Itu dibesar-besarkan. Kita dicicil, ayo kita urai dari yang kecil-kecil dulu. Ojo langsung gemede biyene dadi Jenderal Tianpeng, saiki dadi apa kan ora serasa ado-ado dulu. Jangan jauh-jauh dulu. Kita petani dulu. Nah, siklus yang bisa kita baca di alam itu siklus fenomena matahari dan bulan. Gitu. Matahari dan bulan itu kan siklusnya saka ra eneng dadi ora eneng neh. Sama itu juga cakra manggiling atau reinkarnasi. Jawa kuno menyebutnya punarbawa, Jawa modern menyebutnya nitis. Apa? Maksudnya? Oh, kowe wedi disiksa nang kuburan ya, saya. Aduh, iki di syuting ki rada berat iki. Ya, kene.
Jadi ini masih mempertahankan bahwa keyakinan dia mempercayai siksa kubur. Ini wedi tenan, ini digambarnya disundui barang piye kan gitu. Ini terlalu mendramatisir. Ya saya ngomong fakta yang di sini saya menggambarkan tentang fakta secara ilmiah dan Jawa. Nek keyakinan tertentu mempercayai adanya siksa kubur, sumonggo. Tapi kita cari sinkronisasinya apa di dalam keyakinan tersebut. Ya. Nah, siksa kubur itu berarti kuburitan itu apa Mas? Kuburan itu maksudnya sesuatu yang terpendam. Ya. Terus kita menyebutnya makam. Nek bahasa Arabnya makam. Makam itu ke dalam diri kita namanya mahom. Ya, mahom. Jadi sebenarnya sesuatu yang disebut kuburan itu diri kita, karena memori-memori terkubur di dalam diri kita semenjak kita ada. Bar mati itu dikuburan yang awake dhewe. Nah, yang disebut siksa kubur itu adalah siksa pikiran dan perasaanmu sendiri yang sekarang ini. Makanya surga neraka iki yo nang alam donya saya nang, karena kuburan itu awakmu dhewe. Ketika Anda berada di kuburan itu, Anda pengen memendam sesuatu, memori Anda, nanti bar itu sampai kubur. Jagat kita ini disebut makom, jagat cilik ini. Maka kita bur, kita gali, ada memori apa di dalam diri kita. Nah, ini terekspresi mendar, gitu. Mendar menjadi memori. Memori ini mengekspresikan getaran. Nah, ketika getaran ini masih kamu tangkap dengan perspektif perasaan dan pikiran, kamu mlebu neraka. Tapi ketika getaran ini muncul dan kamu tangkap dengan rasa sejati, dengan kewelasasian, ya ora ono siksa kubur. Makanya terus akhirnya mendikotomikan ada karma baik, karma buruk. Nek menurut saya keduanya berfungsi dan itu anugerah. Karma baik itu menjadi berkat untuk disyukuri dalam jasad, karma buruknya menjadi pembelajaran kita untuk meningkatkan taraf makom kesadaran kita. Kira-kira begitu. Neng nek enek sing mempercayai ada siksa kubur dan lain sebagainya, rapopo. Tapi saya mau menyebutnya bahwa siksa kubur itu sudah ada di dalam diri kita. Lah kuburan ini awake dhewe sing urip iki. Karena tubuh kita itu ternyata mengandung banyak memori tertentu yang terkubur aja diurek. Sapa awake dhewe ini. Dan tadi yang bisa beregenerasi atau melingkar reinkarnasi itu apa saja unsurnya itu bisa mengalami itu. Jadi nek pengen bangun surga, kita ini hanyalah substansi dari wujud energi yang membentuk kepribadian kita ini. Iki saiki ning kene. Gampang wae, energi itu akan membentuk energi ulang. Ketika saat ini Anda mencipta diri Anda menjadi energi yang buruk, maka akan terlahirkan menjadi yang buruk. Ketika saat ini mencipta energi sukacita dan bahagia, akan terlahirkan lagi menjadi kebahagiaan dan kesukacitaan. Gampangnya ngono wae. Yes, kira-kira ngono. Tapi nek diseneni kowe lho ya. Kira-kira begitu Mas ya. Terus mak piye nek dadi kejawen apa iso dadi muslim sejati? Nah, kita setuju dulu konsepnya. Nah, saiki sing disebut muslim ki apa? Wis ngono ae dulu. Terus kejawen ki apa? Ngono dadi engko ben penak gitu loh, Mas. Muslim sejati menurut saya muslim yang disebut muslim itu masih taraf pencarian secara massal, pencarian kita untuk menjadi mukmin. Ya. Berarti muslim itu perjalanan. Anda berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu berhijrah dari pola pikir lama menjadi pola pikir baru. Dari kesadaran lama menjadi kesadaran baru. Makanya fenomena itu disebut Isra Mi'raj, berhijrah dari lapisan tubuh menuju langit sabtuju. Ya mungkin tadi kesadaran apa? Fisik, eterik, astral, mental, spiritual, kosmik, nirvanik, mungkin. Kendaraannya namanya buruk. Buruk itu apa? Rasa sejati rasa menurut saya. Gitu. Nek kamu mau menyebut itu adalah kendaraan di luar dirimu, gak apa-apa, terserah. Gawe yo cipta imajinasimu dhewe sak bebas yo ora apa-apa gitu. Tapi ingat sesuatu di dalam kehidupan itu mesti diikuti sebab akibat atau konsekuensi logis. Lah nek kejawen itu kan sebenarnya orang-orang yang mencoba untuk menguri-nguri hasil dari para pelaku Jawa, pelaku yang sudah ngolah batin. Olah batin itu Jawa, sebab sekali lagi akibatnya adalah produk budaya, bisa unsur kejawen, nganggo blangkon dan sebagainya, pitutur, regenik dan lain sebagainya. Itu kan hasil dari Jawa, hasilnya Jawi. Nah, saiki iki disetujui dulu konsepnya ndi sing mbok masuk kejawen apa sudah dadi muslim. Mungkin
tadi ketika kamu kembali kepada olah perjalanan dan terus mengikuti ritme bahwa Ngarco Podo ini adalah tempatnya evolusi atau dinamika atau dinamis, ya mungkin yo itu maksudmu dari kejauhan iso muslim gitu. Nah, dari kejauhan dari muslim gak iso toh. Maksudnya piye? Muslim dia tradisinya berbeda, kejauhannya berbeda kok mbok padane kan gak iso. Itu kan Anda memaksa air garam terus dilebur jadi apa iki? Air uyah apa? Air gula. Jadi iku ora iso dhewe-dhewe kadare. Mbok paksa dadi legi ora iso wong uyah. Uyah mbok paksa dadi asin. Uyah mbok paksa dadi gak iso, gula mbok paksa asin ya ora iso. Jadi setujui dulu ben ora bingung, tapi kita bisa mensinkronisasikan, dijupuk sing pas apa di situ dari laku Anda sebagai muslim. Kan muslim kok kejawen toh, lah kowe dhewe ra jelas gitu. Gitu nggih. Itu konsep, jadikan bahan. Jadi muslim itu artinya hijrah menuju mukmin, hijrah menuju kesadaran yang lebih baik. Nah, kejawen itu orang yang nguri-nguri hasil dari Jawa. Ya. Apa? Iso, artinya pasrah sumarah. Lah yo nek wis pasrah kan kamu menyediakan diri di dalam ruang waktu itu untuk berkembang dan berevolusi. Lah nek wong gak pasrah iki kekeh ya ora berubah-berubah. Nah, jadi orang yang kekeh itu orang yang takut perubahan. Padahal esensi dari jagat raya itu pasti mengalami evolusi dan perubahan. Berarti kowe ora netepi laku. Kowe nyahak panguasane lakune urip. Jadi kowe gak manut karepe urip ning karepe awakmu dhewe. Akhirnya ketulo-tulo gitu ya. Kira-kira begitu Mas ya. Nggih. Cukup ya, rasa tak tambah-tambahi. Kita tinggal praktek lagi, praktek semedine piye, manekungnya piye untuk memberdayakan perangkat itu. Nek dijelasne ora ana enteke sing dibahas jagat sak isine sak wong iki isine jagat iki sakmene jagate kumpul entek wektune. Posisine dimenake kelompok iki. Bang sing tekok lakone piye to? Tak wari kira iki lakone.